Yang terhormat Bapak Menteri Agama yang sudah ngangkat saya dari ahli tafsir nggak formal menjadi formal. Gus Baha dikenal memiliki keistimewaan yang luar biasa. Bahkan diyakini bahwa beliau bisa mendatangkan keberkahan atau daya tarik tertentu hanya dengan foto atau keberadaannya. Ada anggapan bahwa cukup dengan menempelkan poster sebuah lembaga di belakang Gus Baha dalam suatu acara atau pertemuan, maka lembaga tersebut akan mendapat popularitas yang melonjak secara tiba-tiba. Banyak universitas atau institusi pendidikan yang sengaja mendatangi Gus Baha hanya demi menyematkan nama lembaganya di latar belakang ketika beliau hadir. Hasilnya, seolah-olah lembaga tersebut langsung memperoleh keberkahan, ketenaran, bahkan peningkatan kepercayaan publik hanya karena dikaitkan dengan sosok beliau. Fenomena ini menandakan bahwa karisma spiritual Gus Baha bukan hanya dirasakan oleh kalangan terbatas, tetapi juga oleh masyarakat luas, bahkan dalam konteks dunia modern sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, kita akan mengulas lebih dalam tentang keberadaan para wali Allah, waliullah, di era digital. Perlu dipahami bahwa dalam setiap zaman, selalu hadir sosok wali Allah yang menjalankan peran dan tugas spiritual yang tetap esensinya, meski bentuk atau perangkatnya berubah sesuai konteks zaman. Kehadiran para wali ini bukan sekadar simbol, tapi mereka adalah penjaga keseimbangan kehidupan. Tanpa mereka, kehidupan bisa timpang dan kacau. Bahkan, bukan hanya di kota besar atau negara, di setiap desa pun, biasanya ada sosok waliullah, entah yang dikenal oleh masyarakat, masyhur, atau yang menyembunyikan dirinya dari publik, mastur. Mereka hadir untuk mengingatkan manusia yang lupa, dan menjadi penyejuk bagi jiwa yang terlalu larut dalam urusan dunia. Peran kewalian itu selalu relevan dan menyesuaikan diri dengan kondisi zaman yang terus berubah. Di zaman sekarang yang serba cepat, serba tergesa, dan penuh kegelisahan, masih ada sosok-sosok suci yang disebut dalam Al-Quran sebagai la khaufun alaihim walahum yahzanun, yakni mereka yang tidak pernah merasa takut atau bersedih hati. Mereka hadir sebagai penyeimbang batin umat, meski kehadiran mereka seringkali tidak mencolok. Saya secara pribadi meyakini bahwa para kekasih Allah, aulia, senantiasa ada di setiap masa. Gus Mus bahkan menyebut mereka sebagai boloni Gusti atau konconi Gusti Allah, yang artinya sahabat-sahabat Allah. Dan tidak sedikit orang yang percaya bahwa Gus Baha atau Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim adalah salah satu dari waliullah yang hadir di zaman kita ini. Kemunculan Gus Baha dan daya tarik spiritualnya bahkan dianggap sebagai fenomena serupa dengan apa yang terjadi pada awal kemunculan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, di kancah nasional beberapa dekade yang lalu. Tentu sebagai orang awam, kita harus tetap menjaga adab dan tidak gegabah dalam menetapkan status makam kewalian seseorang. Menilai seseorang sebagai wali adalah urusan hati dan keyakinan pribadi. Namun, bagi mereka yang tumbuh di lingkungan keluarga yang akrab dengan tradisi karamah dan kedekatan spiritual, banyak yang merasa sangat yakin bahwa Gus Baha adalah sosok wali di zaman ini. Di tengah kehidupan modern yang penuh hiruk-pikuk dan banjir informasi, mengingat sosok Gus Baha seperti mengingat ketenangan akhirat. Ia hadir membawa ketentraman dan kejernihan berfikir, selaras dengan ayat la khaufun alaihim walahum yahzanun, yang kerap dianggap sebagai tanda dari keberadaan wali sejati. Karena itu, kita akan membahas karamah, sebuah anugerah spiritual yang khas bagi para wali Allah di zaman digital ini. Karamah merupakan suatu bentuk keistimewaan yang hanya dimiliki oleh wali Allah. Ia bukan sekadar keajaiban, tetapi adalah fasilitas spiritual yang diberikan oleh Allah untuk mendukung tugas kewalian seseorang. Di zaman dahulu, karamah seringkali berbentuk hal-hal luar biasa yang tampak fisik, seperti berjalan di atas air, tidak mempan senjata, atau mampu salat di Makkah dalam sekejap. Itu semua relevan dengan kondisi zaman saat itu,
ketika perjuangan fisik dan semangat kemerdekaan masih sangat dibutuhkan. Namun kini, di era digital yang serba canggih dan cepat, bentuk karamah pun turut mengalami perubahan. Karomah tidak selalu dalam bentuk fisik atau bisa dilihat dengan mata, melainkan lebih kepada hal-hal yang dirasakan secara batin, disadari atau tidak, dan memberi manfaat secara luas. Misalnya, kehadiran Gus Baha dalam kehidupan masyarakat digital memberikan semacam pengaruh spiritual yang mendalam. Melalui ceramah-ceramahnya, banyak orang merasa tercerahkan, mendapatkan ketenangan, dan bahkan mengalami perubahan cara pandang terhadap hidup dan agama. Inilah bentuk karamah kontemporer. Tidak harus spektakuler, tetapi mampu menggerakkan hati, memberi kedamaian, dan membangkitkan kesadaran spiritual di tengah-tengah masyarakat yang sedang kehilangan arah. Kehadiran Gus Baha menjadi salah satu bukti bahwa karamah para wali tetap nyata dan relevan, bahkan di tengah dunia yang sudah serba digital dan modern ini. Pertama, karomah Gus Baha sebagai perantara rezeki di tengah krisis ekonomi. Kita tentu pernah mendengar kisah para waliullah yang diberi keistimewaan oleh Allah, seperti mampu menurunkan hujan secara tiba-tiba di tengah kekeringan, menghentikan badai yang mengamuk, atau menyuburkan tanah tandus menjadi lahan yang produktif. Kisah-kisah ini sudah sejak lama menjadi bagian dari warisan spiritual umat Islam. Di zaman modern ini, karomah itu tidak selalu hadir dalam bentuk fenomena alam yang spektakuler, tapi lebih pada kebermanfaatan yang dirasakan secara nyata. Seperti halnya Gus Baha, di tengah krisis ekonomi yang melanda akibat pandemi global, beliau justru menjadi perantara rezeki bagi banyak orang, terutama para konten kreator di berbagai platform media sosial. Tanpa mengenal mereka secara langsung, banyak akun YouTube, Instagram, dan TikTok yang membuat konten dakwah dan kajian berisi kutipan, ceramah, atau pembahasan tentang Gus Baha. Dari situ, mereka tidak hanya mendapatkan banyak penonton, tapi juga memperoleh penghasilan dari sponsor dan monetisasi. Sebagian dari penghasilan itu digunakan untuk dakwah kembali. Ada juga yang digunakan sebagai modal usaha, investasi, dan kebutuhan hidup lainnya. Karomah Gus Baha tampak seperti jangkauan berkah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Siapapun yang niatnya baik, bisa ikut merasakan manfaat dari keberadaan beliau. Selain mendatangkan rezeki, hal ini juga mengarahkan banyak konten kreator untuk membuat konten yang lebih positif, bermanfaat, dan religius. Kedua, karomah beliau dalam mendongkrak popularitas sebuah lembaga. Di masa kecil dulu, banyak dari kita mendengar cerita tentang wali Allah yang bisa mendatangkan makanan dari langit, atau mengubah pohon kelapa menjadi emas. Itu adalah bentuk karomah yang sesuai dengan kebutuhan zaman, di mana makanan dan emas merupakan simbol kesejahteraan tertinggi. Namun di era sekarang, popularitas, yakni pengaruh dan dikenal luas oleh masyarakat, bisa lebih bernilai dibanding makanan atau emas. Sebab dengan popularitas, seseorang atau suatu lembaga bisa mendapatkan keduanya, uang dan kekuasaan. Fenomena karomah Gus Baha juga hadir dalam bentuk ini. Cukup dengan menampilkan poster suatu lembaga atau institusi di latar belakang ketika beliau sedang berceramah, maka lembaga tersebut seolah langsung mendapatkan pancaran popularitas. Banyak universitas atau yayasan pendidikan yang berlomba-lomba untuk bisa mengundang Gus Baha dan menyematkan nama lembaganya di dekat beliau. Hasilnya, akun media sosial lembaga tersebut bisa langsung melejit. Follower bertambah, viewer meningkat, bahkan relasi dan jaringan juga meluas. Ada juga tokoh-tokoh yang awalnya tidak dikenal publik, namun dengan mencantumkan wajah mereka di dekat Gus Baha dalam poster atau banner, seolah ikut terbawa berkah popularitas beliau. Bahkan pernah ada seorang rektor yang dengan ikhlas bersedia dijuluki rektor yang pernah diajak foto bareng Gus Baha, semata-mata demi berkah pengakuan dari masyarakat. Ini menjadi bukti bahwa karomah Gus Baha bisa menembus batas logika dan menjangkau hal-hal yang sebelumnya dianggap mustahil. Ketiga, karomah beliau dalam menyadarkan umat yang tersesat atau belum tahu. Salah satu tugas utama para waliullah dari masa ke masa adalah membimbing umat, menyadarkan mereka yang tersesat, serta memberi cahaya ilmu bagi yang masih dalam kegelapan ketidaktahuan. Di masa lalu, para wali menyampaikan pesan-pesan ketuhanan secara langsung, melalui pertemuan tatap muka,
atau bahkan melalui bisikan batin dan isyarat spiritual yang disebut telepati. Namun kini, di era sinyal dan jaringan internet, kewalian menyesuaikan bentuknya. Pesan dan dakwah disampaikan melalui media digital. Gus Baha menjadi contoh nyata bagaimana teknologi menjadi wasilah dakwah. Ceramah-ceramah beliau yang tersebar di YouTube, Instagram, dan TikTok telah menjadi sarana pencerahan bagi jutaan umat. Coba saja ketik Gus Baha di mesin pencari atau media sosial, akan muncul ratusan video dengan komentar-komentar penuh rasa syukur dan keharuan. Banyak dari komentar itu berisi ungkapan semacam, "Saya tidak sengaja menemukan video Gus Baha, dan sejak saat itu hidup saya berubah." Atau "Saya merasa sangat beruntung ditakdirkan Allah bisa mendengar ceramah beliau." Ada satu komentar sederhana namun menyentuh, yang berbunyi, "Ditakdirkan mendengar ceramah Gus Baha saja, saya sudah merasa sangat beruntung." Komentar yang singkat ini mampu membuat bulu kuduk merinding, karena menunjukkan betapa besar pengaruh spiritual beliau bagi umat, meskipun mereka tidak pernah bertatap muka langsung. Di tengah media sosial yang sering menjadi tempat kemaksiatan mata dan telinga, kehadiran Gus Baha justru menjadi pelindung, mengurangi potensi dosa, dan membuka pintu hidayah. Keempat, karomah beliau dalam memuliakan para waliullah dengan memanusiakan mereka. Selama ini, banyak orang memandang waliullah sebagai sosok misterius yang penuh aura mistik, sakral, jauh dari keseharian, bahkan seolah tak tersentuh oleh dunia nyata. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang punya kekuatan supranatural, tidak tersentuh oleh logika, dan selalu berada di atas rata-rata manusia biasa. Padahal, para wali sejatinya tetap manusia seperti kita, yang menjalani kehidupan di zamannya, hanya saja memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gus Baha hadir untuk memurnikan pemahaman tentang siapa itu waliullah. Dalam banyak kesempatan, beliau menjelaskan bahwa wali bukan hanya mereka yang sakti atau punya keajaiban, tapi bisa juga seorang ulama yang ahli fiqih, hafal Al-Quran, dan hidup dengan sederhana. Beliau menegaskan bahwa menjadi wali bukan berarti harus punya kemampuan terbang atau tembus pandang, tapi cukup dengan menjadi orang yang intens berinteraksi dengan Allah, menjauhi kepentingan dunia, dan tidak lagi menjadikan penilaian manusia sebagai ukuran hidup. Dalam ceramah-ceramahnya, Gus Baha kerap menceritakan kisah-kisah para waliullah dengan pendekatan yang manusiawi dan logis. Beliau memperkenalkan bahwa ada jalur kewalian dari ilmu, dari fiqih, dan dari ketekunan dalam ibadah, bukan semata-mata dari karamah yang heboh. Beliau seolah menyampaikan pesan bahwa setiap muslim bisa bercita-cita menjadi waliullah, bukan untuk menjadi orang sakti, tapi untuk menjadi hamba yang benar-benar dekat dengan Tuhannya. Karena itulah, peran para wali di setiap zaman pada dasarnya sama, menjaga keseimbangan spiritual umat. Hanya bentuk perangkatnya yang berubah sesuai zaman. Jika dulu para wali hadir dalam dunia masyarakat agraris, kini mereka hadir dalam masyarakat digital, dan Gus Baha adalah salah satu dari waliullah yang hadir untuk zaman ini, dengan bentuk karomah yang bisa dirasakan melalui pencerahan intelektual dan spiritual yang disampaikannya lewat teknologi. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ini bisa memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana karomah para waliullah, khususnya Gus Baha, hadir di tengah kehidupan kita saat ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapat keberkahan dari para kekasih Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.